Belum tuntas dengan banyaknya kasus yang menerpanya, Medina Zain baru-baru ini kembali membeberkan mengenai dirinya yang mengalami dugaan kekerasan rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh sang suami, Lukman Azhari. Pada hari Sabtu 24 April 2022 kemarin, di sebuah hotel yang berada di Bandung. Tidak hanya adanya aksi pemukulan saja, Medina Zain pun blak-blakan jika dirinya diduga sempat dibenturkan kepalanya ke tembok sebanyak 4 kali oleh Lukman, hingga ia pun mengalami luka memar di bagian kepalanya, seperti yang terlihat dalam unggahannya di sosial media. Atas hal itulah, Medina pun telah melaporkan suaminya itu ke Polrestabes Bandung pada hari Minggu 24 April 2022 kemarin. Lantas, benarkah adanya KDRT dalam rumah tangga Medina Zain dan Lukman Azhari karena lantaran adanya pihak ketiga? Adapun dilakukannya preskon ini dan laporan polisi yang dilakukan Medina Zain atau Medina Susani di Polrestabes Bandung, itu setelah 2 kali Medina memaafkan kelakuan, tindakan, perilaku, dan atau sikap yang kurang elok, kurang tepat, kurang pantas dilakukan seorang suami kepada istrinya. Begitu ya Media? Saya konfirmasi. Apa itu? Saya sebenarnya sudah dikirimi Medina sejak 2 bulan yang lalu. Foto-foto, muka biram, tangan biram, tangan saya patah. Dan patah. Saya bertelepon, Medina menangis. Saya bilang, kamu sabar Medi, kamu bangkit, kamu harus bangkit. Dan itulah yang mendorong saya prihatin. Nah, karena itu ternyata Lukman tidak bisa menahan emosinya. Maka tadi malam Medina Susani resmi melaporkan saudara Lukman Azhari selaku suaminya atau Lukmanul Hakim ke Polrestabes Semarang dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pukul 7.30 WIB pagi ini ya. Pagi apa malam? Pagi. Pagi di Jalan Braga nomor 10 RT RW Kelurahan Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Yaitu di salah satu hotel dalam kamar, yaitu Hotel D Braga kamar 4008. Saya lihat di sini dijelaskan 4 kali dibenturkan kepalanya ke tembok. Foto-foto ada di saya. Visumnya juga sudah ada. Nah, pertanyaan saya, ini ada video-video, betul ya? Ya, ada foto-foto dengan seorang perempuan CCTV. dan CCTV-nya. Tapi itu urusan asmara, urusan ke belakang itu. Itu urusan dia dengan perempuan. Tapi kalau istri kita marah kepada kita, kaitannya dengan itu hal yang wajar. Artinya kita sebagai laki-laki belum cukup kuat menghadapi istri kita. Kalau kita, saya kan fair-fairan orangnya nih. Kalau kita ingin memiliki 2 perempuan yang disayang, harus kuat satu, mentalnya, jantungnya, finansialnya, dan mandiri. Serta jangan besok jadi bahan ejekan orang. Kenapa? Karena kalau kita tidak mampu menjinakkan istri kita satu, jangan kau coba-coba menjadi 2. Itu jadi malapetaka. Kalau kita tidak mampu menjinakkan istri kita satu, jangan kau coba-coba menjadi 2.
Itu jadi malapetaka. Itu jadi malapetaka. Dalam konferensi persnya, Medina Zain juga membongkar sosok perempuan yang diklaimnya sebagai selingkuhan dari suaminya itu. Medina mengaku selama ini tidak mempunyai niatan untuk mempublikasikan perempuan itu lewat sosial medianya. Selebgram 29 tahun itu mengaku hanya menginginkan sebuah klarifikasi dan permintaan maaf dari perempuan berinisial Z tersebut. Namun sayangnya responnya itu malah bertindak kasar, bahkan hingga memaki Medina lewat sambungan telepon, sehingga menimbulkan percecokan dengan Lukman hingga sampai mendapatkan KDRT. KDRT yang dialami itu bukanlah kali pertama ia rasakan. Lantas, benarkah Medina sudah menutup pintu rujuk dengan Lukman? Dan seperti apa pula ancaman hukuman untuk dugaan yang disangkakan untuk Lukman dan perempuan pelakor berinisial Z tersebut? Iya, jadi wanita ini kan tadi malam sempat telepon. Terus pas telepon, ya menurut saya kan kalau misalkan dia mau minta maaf kan baik-baik. Tapi ini kalau meminta maafnya tuh ketus gitu. Jadi kan saya juga emosi kan. Terus saya membangunkan Lukman, ini maksudnya apa gitu. Terus dia pas saya nanya kayak gitu, terus menghajar saya, terus ngebenturin saya ke tembok, terus nendang saya, terus nyeret saya kayak gitu. Gak ada sih ya, badan aku segede gini gak bisa ngelawan. Ini fotonya. Ini kan. Ini wanita ini sebenarnya teman mantan manajer saya yang sering dia bawa ke rumah. Jadi dibawa ke rumah itu biasanya kan kita makan bareng-bareng gitu. Saya kan open banget kalau misalkan sebenarnya perempuan bukan cuma dia doang yang datang ke rumah, kan ramean gitu loh, kayak makan-makan gitu bang. Yang ditaksir mungkin dia gitu. Mungkin, tapi sepengetahuan pembantu saya, perempuan itu yang mendekati duluan gitu loh. Jadi minta line apa segala macam, mau ada bisnis apa nggak tahu, aku nggak ngerti. Ya jadi gini loh. Jadi si perempuan ini tukeran line, terus udah kayak gitu mereka komunikasi apa segala macam. Terus saya pernah dibohongi gini, saya dikasih kerjaan sama manajer saya ini untuk pagi-pagi pergi keluar. Terus udah kayak gitu wanita ini datang, Lukman di rumah, aku kira masih tidur. Pembantu semuanya lihat. Ya, aku nggak bisa cerita semua di sini, cuman mereka berduaan di situ dan itu dilakukan di rumah saya gitu ya. Kamar? Ya saya nggak tahu sih bang. Maksudnya saya nggak bisa cerita itu, tapi ya nanti CCTV yang berbicara itu. Jadi ya udah benar-benar nggak ada ya itu kan rumah yang saya beli dengan uang sendiri gitu loh. Jadi kayak nggak pantas banget itu seorang laki-laki, kayak nggak ada harga dirinya banget melakukan seperti itu di rumah yang dibeli oleh pembantu. Uang. Lihat, semua pembantu lihat di rumah. saya berharap bahwa ini proses hukum jalan. Kemudian si perempuan pun saya peringatkan. Kalau pengacaranya memperingatkan akan melaporkan, kami pun saya akan lihat chattingannya nanti. Kalau memang saya lihat dasarnya kuat, kita akan laporkan bahwa Anda patut diduga melakukan perselingkuhan. Nanti kita lihat di mana, di kamar mana, di mana kalian chattingan, kita lihat. Nah, ini kan men-tracking. Ya sudah, kita adu strategi. Tapi jangan, ingat ya, kalau perempuan ada di rumah tangga orang lain, lalu ada keributan, sangat-sangat dimafhumi orang. Seluruh dunia paham bahwa yang namanya istri sah, lalu ada perempuan lain datang. Sangat wajar kalau perempuan itu marah. Lukman, adikku, kalau kau masih punya keinginan untuk memperbaiki rumah tanggamu dengan komitmen yang jelas, yang tegas, yang dipertanggungjawabkan, saya akan coba lakukan jalan damai yang terbaik. Tapi dengan syarat sesuai dengan keinginan Medina Zain. Aku sih udah gak mau. Tapi kalau begini Medina sudah tidak kasih buka pintu lagi, karena ini pilihan terakhir, artinya kita bertempur di proses hukum.